Seperti yang kita tahu, kalau lompor merupakan perwujudan dari sebuah keranda yang melayang-layang. Namun sebenarnya tidak ada yang tahu pasti seperti apa wujudnya. Orang Jawa zaman dulu mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lampor. Istilah lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut kalau lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit zaman dulu di daerah Jawa Timur. Lampor dipercaya bisa membunuh manusia dalam keadaan tidur. Secara harfiah, lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul lampor, dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buahnya Nyi Blorong. Mereka didatangi lampor di malam hari, akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika hal itu terjadi, mereka akan mati seketika. Namun lampor ternyata juga memiliki kelemahan. Banyak orang yang percaya bahwa lampor tidak bisa jongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon, masyarakat tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Dilihat dari sejarahnya, isu setan lampor ini konon sangat marak di tahun 1960-an. Namun isu ini lambat laun semakin menghilang. Bisa jadi saat ini kebanyakan anak muda tak mengenal istilah lampor. Kemungkinan besar desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang seseorang mati dalam keadaan tidurnya. Seorang perempuan bernama Asmarini, dia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Asmarini terbilang wanita yang sangat cantik, namun kehidupannya serba pas-pasan. Apalagi saat itu Indonesia sedang dieksploitasi habis-habisan oleh tentara Jepang. Orang-orang kaya saat itu banyak yang jatuh miskin. Hanya beberapa saja yang bisa mempertahankan kekayaannya. Itu pun hanya orang pilihan yang terpandang dan dianggap berpengaruh bagi masyarakat. Untuk itulah tentara Jepang menjaga orang-orang pilihan tersebut agar bisa dijadikan alat untuk mengendalikan masyarakat. Asmarini saat itu berumur 21 tahun. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah rumah gubuk. Ayahnya meninggal ditembak tentara Jepang karena dia melawan saat hendak dijadikan pekerja paksa. Sementara ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Di desa tersebut, Asmarini bekerja sebagai pembuat arang. Dulu, sebelum tentara Jepang masuk ke desa mereka, penghasilan Asmarini mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi sekarang, dia sangat melarat lantaran tentara Jepang membatasi aktivitas ekonomi di desa itu. Asmarini pun sudah tak tahan dengan semua keadaan ini. Dia hanya berkelana dari desa ke desa untuk mencari pekerjaan. Apapun akan ia lakukan demi sebatok beras untuk makan nenek dan kakeknya. Tapi sialnya, Asmarini tidak berhasil mendapatkan pekerjaan karena memang saat itu kondisi sedang serba sulit. Langkah Asmarini saat tidak pasti, dia bahkan sudah putus asa. Hingga akhirnya tibalah Asmarini di sebuah pantai. Tubuhnya sudah sangat lemas, dia terkapar dan pingsan di pinggir pantai. Itu dan tepat jam 1 malam, tiba-tiba saja ada seorang wanita muda yang menghampiri Asmarini. Wanita itu berpakaian adat Jawa. Dia mendekati Asmarini dengan terburu-buru. "Nah, bangunlah," kata wanita misterius itu. Si wanita misterius menyentuh kening Asmarini dengan telapak tangannya dan secara ajaib Asmarini pun tersadar. Dia menarik napasnya dalam-dalam seperti baru saja selamat dari tenggelam. "Kamu siapa?" tanya Asmarini. "Aku Gendis, warga Laut Selatan, juga bujak Nyi Blorong." "Apa sebenarnya yang terjadi padamu, Nak?" tanya Gendis. Asmarini kaget mendengar pengakuan Gendis, apalagi saat ia menyebutkan nama Nyi Blorong.
Nama Nyi Blorong adalah nama yang dikeramatkan oleh masyarakat Tanah Jawa. Setiap tahun pasti ada saja sajian yang dihanyutkan ke sungai, persembahan untuk Nyai. Asmarini melotot ke belakang. Dia ketahuan melihat wajah Gendis yang pucat dan datar. "Jangan takut, aku kesini untuk menolongmu," ucap Gendis. Kini wanita itu tersenyum ramah. "Apa benar kau bisa menolongku? Aku butuh pekerjaan. Kakek dan nenekku kelaparan di rumah," kata Asmarini. Gendis terdiam sejenak. "Ahli Blorong bisa saja melakukan pesugihan, Nyai Blorong. Memberimu makanan," ucap Gendis. "Aku mau melakukan apapun, asal nenek dan kakekku bisa makan." "Asmarini, kau kutunggu di sini ya. Aku mau menghadap Kanjeng Nyai," ucap Gendis sambil tersenyum ramah pada Asmarini. Asmarini pun menunggu Gendis yang pergi perlahan meninggalkannya. Wanita misterius itu berjalan ke tengah lautan, tapi anehnya dia tidak ketenggelam. Kedua kakinya menapak pada permukaan laut, lalu tubuhnya menghilang begitu saja. Asmarini kaget saat melihat kejadian itu. Asmarini duduk di pinggir pantai sambil memeluk dengkulnya. Tak lama berselang, Asmarini mendengar suara gemuruh di tengah laut. Lalu muncullah cahaya keemasan. Wanita itu heran apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan tampaklah sebuah gerbang berwarna keemasan dan balai prajurit yang memegang tombak. Perlahan gerbang itu terbuka lebar. Lalu muncullah sosok Nyi Blorong dengan pakaian layaknya ratu kerajaan. Warna pakaian serba hijau. Wajah Nyai sangat cantik dan berseri-seri. Dia tersenyum ramah sambil berjalan perlahan ke arah Asmarini. Sosok itu tak lain adalah Nyi Blorong. Kini dia berdiri tepat di hadapan Asmarini. Tubuhnya yang sangat wangi. Baru kali ini Asmarini mencium wangi yang sangat-sangat dahsyat. "Apa benar kau mau melakukan pesugihan?" tanya Nyai. "Benar Nyai, saya mau melakukan apapun asal nenek dan kakek saya bisa makan," ucap Asmarini sambil tertunduk. Dia tak berani memandangi wajahnya Blorong. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Nyi Blorong menyerahkan sebuah kantong kain yang berisi 1 liter beras. "Apa ini Nyi?" tanya Asmarini. "Itu beras. Kau berikan beras itu pada tumbalmu nanti. Barang siapa yang sudah memakan beras tersebut, maka prajuritku akan menjemputnya untuk dijadikan tumbal. Aku akan menjamin makanan bagi keluargamu. Tapi setiap bulan kau harus menumbalkan manusia," ucap Nyi Blorong. "Baik, akan saya penuhi permintaannya," yang dijawab Asmarini. "Pulanglah, ada banyak makanan di rumahmu," ucap Nyi Blorong. Makhluk itu pun ternyata sudah mengirim berbagai macam makanan ke rumah Asmarini. Dan ternyata benar saja. Setibanya di rumah, Asmarini melihat banyak sekali makanan yang tersaji. Ada nasi tumpeng, ayam bakar, ikan, dan buah-buahan segar. Keluarga Asmarini makan dengan lahap. Dia sangat berterima kasih pada Nyi Blorong yang sudah memberinya banyak sekali makanan. Asmarini tidak buang-buang waktu. Malamnya, ia langsung mendatangi rumah warga secara diam-diam. Yang dia incar adalah seorang lelaki yang berprofesi sebagai kuli serabutan. Lelaki bernama Tirta. Dia tinggal bersama istri dan 1 orang anak, perempuan yang berumur 10 tahun. Sekitar jam 12 malam, Asmarini mengetuk pintu rumahnya Tirta. Setelah terdengar suara langkah kaki mendekat, buru-buru Asmarini pergi. Dia meletakkan sekantong beras pemberian Nyi Blorong di depan rumahnya Tirta. Tirta yang saat itu mengantuk, dia mengucek matanya dengan tangan kanan. Tirta heran karena tidak ada orang di depan rumahnya. Dia lantas, siapa yang mengetuk pintu di depan rumahnya? Tirta menemukan sekantong beras. Ia sangat senang menemukan beras itu. Bagaimana tidak? Selama ini keluarganya Tirta hanyalah makan rebus singkong. Itu pun hanya 2 kali dalam sehari. Buru-buru Tirta mengambil beras tersebut, lalu membawanya masuk. Ia langsung membangunkan istrinya yang sedang tidur pulas. Tirta memberitahu istrinya kalau ada orang yang diam-diam memberi keluarga mereka sekantong beras. Jelas saja, istri Tirta sangat senang mendengar kabar itu, dan esok paginya beras tersebut langsung dimasak. Rasanya sudah sangat berbulan-bulan, dan baru kali ini keluarga Tirta makan nasi enak. Itu singkat cerita. Malam pun tiba. Saat keluarga Tirta tidur dan sangat pulas, terdengarlah suara aneh di langit. Suara itu seperti rombongan orang yang mendekat.
Tirta dan istrinya bangun, sementara anak mereka menangis ketakutan. Saat mendengar suara aneh itu, angin berhembus dengan sangat kencang, menggoyangkan pepohonan di desa tersebut. Kemudian terdengarlah suara gaduh di depan rumahnya. Tirta perlahan mengintip dari balik celah bilik, lalu nampaklah sebuah keranda tergeletak di depan rumahnya. Dan di samping keranda itu ada 6 orang prajurit yang dengan penampilannya seperti zaman kerajaan Majapahit. Tak lama kemudian, asap hitam mengepul. Asap itu menerjang Tirta dan keluarganya. Mereka semua berteriak, lalu keranda itu terbang kembali dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya juga Tirta menghilang. Ada beberapa orang warga yang memberi kesaksian kalau dia melihat sebuah keranda terbang di atas desa mereka. Ada juga yang mendengar teriakan keluarga Tirta, tapi tak ada satu orang pun yang berani mendatangi rumah Tirta malam itu. Dan di bulan-bulan berikutnya, tragedi orang hilang semakin bertambah. Ternyata Asmarini telah diperbudak oleh Nyi Blorong. Setiap bulan, Asmarini mengetuk salah satu pintu rumah warga, lalu menaruh sekantong beras di depan pintu itu. Dan saat keluarga tersebut memakannya, maka keranda terbang akan datang menjemput mereka. Semakin lama, keranda terbang semakin meresahkan warga. Kata salah satu sepuh di desa itu, keranda terbang disebabkan oleh orang yang sedang melakukan pesugihan. Bisa jadi ada orang yang melakukan pesugihan di desa kita, ucap sesepuh warga itu pun sangat geram mendengar informasi dari sesepuh mereka. Satu-satunya orang yang dicurigai setelah keluarganya Asmarini, karena beberapa bulan ini keluarga itu selalu berkecukupan, padahal keadaan sedang sulit. Warga pun kompak untuk mengintai Asmarini, hingga pada suatu sore warga berhasil memergoki Asmarini yang sedang mengetuk pintu rumah warga dan meletakkan sekantong beras. Selang 1 hari keluarga di rumah itu pun hilang, dibawa oleh keranda terbang. Tak salah lagi Asmarini yang menumbalkan keluarga itu. Maka malam itu juga warga langsung mengepung rumahnya Asmarini. Mereka menyeret wanita itu lalu mengikat tubuhnya pada sebatang pohon. Tak ada yang bisa wanita itu lakukan. Asmarini tewas dibakar warga. Setelah kematian Asmarini, teror keranda terbang malah semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi dengan kemunculan wujud wanita yang tubuhnya hitam gosong, seperti habis dibakar. Itu adalah rohnya Asmarini. Tidak wajar tak ada warga yang berani keluar malam karena takut diculik oleh keranda terbang. Semakin lama sebutan keranda terbang itu berubah menjadi lampor, yang berarti gaduh, karena kemunculannya diiringi dengan suara yang sangat gaduh. Sampai saat ini, lampor masih jadi makhluk halus yang ditakuti di daerah Jawa Tengah.